وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Berikutnya, ikhwan sekalian, walau hamala qaruratan fiha najasah lam tasihha salatuhu li'annahu hamilun li najasatin fi ghairi ma'diniha asbaha ma law hamalaha fi kummihi. Ya, dia bawa botol, bawa apa yang di dalamnya ada najis, itu enggak sah salatnya. Baik dia membawa di tasnya, dia bawa di kantongnya, atau dia taruh di tempat ruku' atau sujudnya, maka ini tidak sah salatnya. Ya bawa qarur kayak gini tapi isinya air najis misalnya. Nah sekarang misal saja. Nah insyaallah enggak ada yang kayak gitu. Misal dia bawa botol dan botol ini diisi khamr. Dia taruh di tasnya, dan tasnya kemudian dia taruh, Allahu Akbar, dia taruh di depan kakinya. Pertanyaan ana, sah enggak salatnya? Ayo silakan. Dia bawa botol isinya apa? Khamr, ya. Dia taruh di depan kakinya pas lagi salat, tek gitu. Allahu Akbar. Pertanyaannya, sah atau tidak salatnya? Silakan. Tidak sah. Gimana Ustaz Abu Bakar Fawaz? Baik, kok antum bilang itu yang benar. Ayo. Masya Allah. Gimana Ahmad? Sah atau tidak? Tidak sah. Ayo. Hah? Kayaknya tidak sah, Pak Fardin. Pak, sah atau tidak? Sah. Benar. Beliau yang benar, ya. Tapi ini khilafiyah, ya, ulama khilafiyah, Pak. Khilafiyah, bukan berarti antum salah total juga, enggak, khilafiyah. Kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena khamar dianggap najis zatnya. Namun pendapat yang lebih sahih dan ana lebih condong berapa ini, salatnya sah. Kenapa? Karena yang lebih sahih adalah khamar itu bukan najis di zatnya, tapi najis di perbuatan meminumnya dengan sengaja. Gitu. Ya khamar najas, ya. Najis, tapi bukan najis di bendanya. Maisir, azlam, patung, najis tapi bukan di bendanya. Bendanya batu, bendanya dadu, bendanya kartu remi. Tetapi najis di mananya? Di perbuatannya. Begitu. Maka salatnya orang yang membawa khamr atau naruh di tempat salatnya itu khamr, maka salatnya tetap sah. Ya, urusan dia dosa dengan minum khamr itu urusan lain. Urusan dia dosa mamer minum khamr itu urusan lain. Tapi urusan keabsahan salat, ya sah salatnya, begitu ya. Karena yang lebih sahih adalah khamr ini tidak najis. Kalau dikatakan khamr ini karena memabukkan sehingga najis secara zat, maka betapa banyaknya benda atau cairan yang juga memabukkan tapi antum enggak bilang najis tuh. Misalnya lem aibon misalnya. Itu bikin orang linglung, mabuk. Najis enggak? Enggak najis. Lem aibon enggak najis. Antum minum parfum. Ya, aus minum parfum, satu-satu minum. Najis enggak? Jadi mayit antum habis itu kalau itu mah. Ya. Atau pusing linglung jadi mabok, najis enggak itu? Enggak najis. Maka yang lebih sahih adalah kriteria najis itu bukan dari memabukkan atau enggaknya. Ya, kalau dikatakan segala sesuatu yang memabukkan itu najis, banyak banget. Berarti nanti cat najis, baygon najis, dan seterusnya, maka tidak najis. Sah salatnya insyaallah, ya. Namun kalau misalnya najis tersebut ada di dalam ma'idah atau ma'din, ada di dalam tubuh, maka sahlah salatnya, ya, baik diri sendiri maupun dia bawa makhluk lain
manusia, bayi, balita atau binatang yang tidak najis. Karena darah itu najis. Kapan? Ketika keluar dan mengucur, baru najis. Adapun ketika masih dalam tubuh, kita nggak membicarakan ini najis atau enggak, udah itu memang dalam tubuh. Ya, kalau mau dibilang kita membawa najis, kita selalu membawa benda najis. Darah ada, kemudian tinja juga ada, kencing juga ada, itu semua najis. Tapi ketika masih ada di ma'dinnya, yaitu tempat aslinya dalam tubuh, maka nggak masalah. Ya kalau itu dianggap, kalau di tempat aslinya tetap najis, nggak ada yang sah dong sholat kita. Semua kita punya darah, punya tinja, punya pipis, ya begitu. Tapi sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman jemaah? Ya silakan Pak. Boleh, itu boleh, sah, nggak najis. Hewan seperti rusa halal dimakan. Namun begini, kalau untuk kepala diawetkan kemudian jadi pajangan, itu bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Kayak biasa beberapa orang kan kayak gitu, kepala rusa asli memang haram di sini bukan karena najis atau tidaknya, karena tidak najis insyaallah. Pengawetan itu membuat dia ya nggak najis insyaallah kalau itu binatang yang disembelih secara syar'i atau halal dimakan dagingnya. Cuman kalau untuk kepala ini dia ada potensi keserupaan dengan berhala atau sesembahan atau gambar makhluk hidup atau patung, tasawur, surah, gambar gitu. Jadi sebaiknya hindari kayak gitu. Bisa menjadi haram bukan karena zat najis atau tidaknya, tapi karena ada tasyabbuh dan keserupaan dengan hiasan patung-patung makhluk hidup seperti itu. Tapi secara zat dia tidak najis begitu. Begitu juga dengan misal dia punya gantungan kunci ya dari ekor hewan sapi atau misalnya enggak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalnya gantungan kunci dari taring harimau, itu dia tuh. Nah, itu biasa dukun atau ya yang suka-suka seperti itu tuh. Kalau emang benar itu taring harimau, bukan taring-taringan, maka itu najis. Itu tulang binatang buas, maka itu najis. Ya taring harimau biasa dijual di mana-mana gitu ya, mahal. Kalau itu taring-taringan harganya cuma 20.000. Masa taring harimau harga 20.000? Kan untuk dapetin harimaunya aja risikonya kehidupan kita gitu lah. Ini harganya cuma 20.000. Ya, berarti kan ini taring palsu. Maka apakah ini najis? Enggak, karena ini bukan taring beneran. Ya, bukan taring beneran. Kemungkinan bukan taring beneran. Enggak tahu taring apa itu. Tapi apakah boleh kita mengoleksinya? Maka jawabannya kemungkinan besar tidak boleh. Pertama, karena walaupun itu emang taring palsu, kemungkinan sia-sia, itu perbuatan sia-sia, itu pertama. Kedua, ada keserupaan dengan dukun dan orang-orang yang suka klinik. Ya, ketiga, ada posibilitas untuk ujub dan sombong dengan hal itu. Dan yang lebih buruk lagi adalah khawatir ada pemahaman atau kepercayaan tertentu dan dijadikan jimat. Ini yang lebih paling mengkhawatirkan. Maka nggak boleh. Sah nggak kira-kira kalau misalnya dia sholat tapi pakai taring itu, misalnya di gelang gitu kan ada taring itu, di sini ada taring itu ya, atau di dompet atau apa. Kalau itu tidak dipakai sebagai jimat, ya sholatnya sah. Tapi kalau itu dipakai sebagai jimat, nah ini syirik. Ini syirik. Bisa syirik kecil dan bisa berpotensi syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya begitu, itu untuk taring harimau. Ada lagi pertanyaan, Pak?
Ali, Pak Farin, fadhol. Ya. Dia batal sholatnya dilewati anjing hitam, atau perempuan yang sudah haid melewatinya di tempat dia sujud. Adapun kalau di luar dari tempat sujud, maka pendapat yang lebih sahih tidak batal. Jadi gini, kalau di tempat kita sujud atau ruku' di situ tuh lewat anjing hitam, batal sholatnya. Oke, usir dulu gitu. Kalau ada yang mau lewat dari anjing hitam, usir. Tapi kalau misalnya itu di luar dari tempat sholat kita, namun di depan, ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama bilang gini, kalau antum pakai sutroh, ada sutroh dan dilewat di balik sutroh itu, tidak masalah. Adapun antum nggak pakai sutroh dan dia lewat di sana, maka ini membatalkan, kata sebagian ulama. Namun wallahu alam, ana ikut pendapat yang pakai sutroh atau nggak pakai sutroh, selama dia bukan di area lokasi kita sujud, itu nggak membatalkan, gitu. Seperti itu. Jadi membatalkan sholat lewatnya anjing hitam. Jadi hitamnya hitam murni atau dominannya hitam, hampir nggak kelihatan putih atau warna lainnya. Dan dikatakan bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, ulama juga berbeda pendapat mengenai kesyaitanan anjing hitam ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah syaitan dari jenis jin gitu loh, sehingga menjelma menjadi anjing hitam. Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwasanya maksud Nabi SAW anjing hitam itu syaitan, yaitu sifat dia, yaitu sifat yang buruk karena warna hitamnya. Karena binatang-binatang yang memang berwarna hitam, dari jenis binatang itu yang warna hitam biasanya kelakuannya memang lebih buruk. Nah, Anda lebih condong ke pendapat yang ini. Tapi juga secara ini juga gelap dan hitam itu syaitan sangat menyukainya. Bukan berarti segala orang yang suka warna gelap berarti dia mirip setan, bukan gitu juga. Tetapi memang menuju ke situ sih. Kalau kita lihat misalnya baik manusia ya, yang dia itu apa-apa hitam, gotik ya. Gotik itu yang serba hitam, pakainya hitam, celaknya gitu. Terus kemudian mukanya diputihin terus pakai. Itu kan mirip setan juga gitu. Gitu, mirip setan. Nah, kalau misalnya hijau beda lagi. Hijau. Nah, itu alien itu mungkin atau apa. Nah, jadi hitam itu memang ada seperti itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwasanya darkness, kegelapan, kehitaman itu memang ada sisi disukai syaitannya. Oleh karena itu ada dalil-dalil menyebutkan bahwasanya syaitan lebih suka hal-hal yang sifatnya gelap. Nabi SAW menyuruh kita dan anak-anak kita untuk tidak berkeliaran, keluyuran di luar rumah di waktu sandekala misalnya, karena memulai gelap, setan-setan bermunculan. Ini kan indikasi bahwasanya setan mengunyai yang hitam atau gelap. Tetapi untuk yang anjing hitam itu wallahu alam, dia memang ada sisi sifat syaitannya, yaitu kelakuan dan tingkahnya buruk, tidak baik. Makanya dalam bahasa Arab syaitan itu mencakup jin, manusia dan sebagian hewan. Kalau manusia karena kelakuan jahat syaitan, jin itu ya mayoritasnya syaitan. Kemudian binatang disebut syaitan, disebutkan oleh Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya. Binatang juga disebut syaitan karena sikapnya yang buruk, dan biasanya binatang yang disebut syaitan itu rata-rata warna hitam. Kalb aswad, anjing hitam, itu ada sisi syaitannya. Kemudian kalajengking itu juga termasuk syaitan, binatang yang menuju sifat syaitan. Dan kalajengking umumnya warna hitam. Dan kalajengking kita ada, coba tadi, kalajengking dalam mazhab Hanbali najis atau tidak? Ayo silakan. Najis atau enggak, Pak?
dalam mazhab Hanbali. Najis enggak, Pak? Kalajengking termasuk binatang menyerang enggak? Buas enggak kira-kira? Buas, maka najis dalam mazhab Hanbali. Ya, itu termasuk juga binatang fasik dan ada sisi syaitonnya, biasanya yang warna hitam. Nah, kalau kalajengking antum suntik pakai air keras ya, terus dijadikan gantungan kunci, apa hukumnya? Binatang skorpion beneran nih, kalajengking beneran, apa hukumnya? Gimana, Pak? Hukumnya najis dan nggak boleh seperti itu. Itu binatang fasik. Binatang fasik seperti ular, seperti kalajengking, seperti tikus dan semisalnya. Coba antum tikus dikasih air keras, padat dia, dijadikan gantungan kunci. Nah, ini makin bahlul lagi, ya. Maka najis. Begitu. Allahu a'lam. Ada lagi Bapak-bapak sekalian? Pak Fajar. Antum kumpulin, antum cemil, kayak itu enak. Nah, kotoran cicak sebenarnya khilaf di antara ulama. Cicak ini termasuk binatang yang ketika mati dia jadi bangkai najis atau tidak. Maka jawabannya khilafnya antara ulama, dilihat ditinjau dari cicak ini termasuk hewan yang berdarah mengalir atau tidak, memiliki dam sa'il atau tidak. Itu khilaf di antara ulama. Cicak ini memiliki darah mengalir atau tidak. Kalau binatang lain kan kayak kambing, itu kan punya darah mengalir. Kalau punya darah mengalir berarti di sini ada probabilitas matinya bangkai. Tapi kalau darah tidak ada, tidak disebut darah mengalir, maka ketika mati tidak disebut bangkai. Itu bedanya, beda pendapat di antara ulama. Maka kita anggap bahwasanya cicak ini binatang yang memiliki darah mengalir. Anggap aja begitu, anggap aja. Karena ketika kepotek buntutnya, ekornya, itu kan antum bisa melihat titik dari aliran darah dia walaupun gak seberapa. Anggap aja ini darah mengalir, sehingga ketika dia mati maka jadi bangkai dan najis, apalagi bau juga kan. Nah, kalau memang dia memiliki darah mengalir dan mati, kalau mati membangkai, maka dilihat tinjaknya itu najis, gitu loh. Tapi kalau ulama yang menganggap bahwasanya cicak ini tidak memiliki darah mengalir, maka dianggap tinjaknya tidak najis. Itu di situ titik perbedaannya antar ulama antara najis atau tidak, itu titik perbedaan di situ. Nah, cuma mana sekarang kita ambil, mana yang kita ambil dari khilafiyah ini? Ana lebih condong ke pendapat bahwasanya pada asalnya itu najis. Kotoran cicak itu najis. Ya, dan najisnya kotoran cicak jika itu satu atau berapa butir kecil, maka itu ma'fuun anha, dimaafkan. Jadi ada najis-najis yang zatnya najis tapi dimaafkan. Najis tapi dimaafkan karena apa? Imma bisa karena terlalu sedikit jadi dimaafkan, atau karena tidak bisa untuk diantisipasi. Ya, dua hal keadaan najis itu bisa dimaafkan. Satu, karena terlalu sedikit sehingga dimaafkan, tapi zatnya tetap najis. Kedua, bisa juga karena tidak bisa dijaga, tidak bisa diantisipasi. Tidak bisa diantisipasi. Maka najis ini dimaafkan. Contoh, darah itu pada asalnya najis, tapi cuma darah kecil dari koreng kecil, maka ini najis namun ma'fun an, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Ya mungkin karena terlalu sedikit,
atau karena ghairu muhtariz, atau karena tidak bisa diantisipasi. Sedikit dan tidak bisa diantisipasi. Gusi berdarah lagi sholat, kerasa bau apa rasanya, bukan bau apa rasanya, apa rasa darah lagi itu, maka tidak batal sholatnya. Tapi asalnya itu najis gak? Asalnya najis, cuman gak bisa kita jaga ini, maka dimaafkan. Lagi pula sedikit. Mimisan, kalau mimisan ini najis, lumayan banyak kadang-kadang. Kalau banyak ya najis dah, batal wudunya dan seterusnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak batal wudunya. Nah, najisnya ini kalau dia sumpel pakai kapas, kan kesumpel tapi masih ada di kapas itu. Nah, ini yang disebut tidak bisa diantisipasi, ya udah dimaafkan. Begitu, ada najis-najis yang dimaafkan. Nah, sekarang kotoran cicak kita lihat. Kalau misalnya dia satu doang, plek gitu, atau dia lagi sholat di nama cicak, plek taruh di atas. Najis gak? Pada asalnya najis, tapi ini dimaafkan. Dimaafkan karena sedikit. Dan juga antum kan gak ada antisipasi. Sebelum sholat lihat dulu ada cicak kan, ada cicak lagi nanti, kan? Gak ada kayak gitu, gak bisa. Maka dimaafkan. Tapi kalau bisa dibuang. Ya cuman kok dibuang pun kemana? Masa hanya untuk secuil kotoran cicak antum harus keluar dulu ke masjid, bersihin dulu. Ntar ada ikhwan datang, antum sapa dulu sebentar, batal lah sholatnya, ya kan? Nggak usah. Udah biar aja nggak apa-apa. Padahal itu najis, gitu kan? Contoh lain yang mungkin lebih membuat ini lebih kuat adalah Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk cebok dengan cara istijmar. Istijmar itu cebok dengan selain air, entah dengan batu atau dengan maudhi yang khoshin, tempat yang agak kasar, atau mungkin sekarang dengan tisu dan semisalnya. Kata para ulama, istijmar itu tidak akan, atau istijmar itu umumnya tidak bisa membersihkan secara total, melainkan masih ada najisnya, baik secara hukum seperti baunya itu masih ada di bagian bokong, atau mungkin bagian serpihan kecil-kecilnya masih ada, misal dari tinja. Maka ini yang disebut najis yang ma'fuun, yaitu najis yang dimaafkan, entah karena mungkin saking sedikitnya atau ghairu muhtaraz, yaitu sesuatu najis yang tidak bisa diantisipasi atau dihilangkan begitu saja, maka dimaafkan itu. Begitu, jadi bisa maafkan. Kecuali tadi kata antum bilang konteksnya apa? Dia terkumpul banyak, maka kewajiban bagi DKM masjid untuk membersihkan semua kumpulan-kumpulan dari kotoran cicak ini. Begitu, kewajiban itu. Terus gimana kalau antum mau sholat situ? Ya hindari bagian yang ada itunya. Ya, hindari aja. Jangan sholat di bagian yang itunya. Wallahu a'lam. Nah, pikir cukup ya, insyaallah ya, jelas semua insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.